Selamat datang kembali di Pecahkan Live Comedy Learning, pembelajaran komedi, stand up comedy dalam hal ini, live via Instagram, ngobrol dengan orang-orang yang otaknya bisa kita comot untuk belajar stand up. Dalam rangka pre-order buku Pecahkan. Buku ini akan membantu lu belajar stand up comedy dari joke pertama sampai job pertama. Pre-order dibuka hari ini. Silahkan masuk ke pecahkan.com, klik tab buku pecahkan, atau masuk ke bit.ly/buku pecahkan, atau klik tautan di bio akun ini. Kalau mau beli buku 110.000, semua buku yang dipesan ketika pre-order dapat tanda tangan gua dan Uluan. Dan kalau lu nggak mau beli, sekarang adalah kesempatannya. Lu boleh nanya pertanyaan yang gua pilih atau yang gua anggap bagus, dapat buku ini gratis. Sekarang mari kita cek apakah Pardaidai sudah masuk. Nanti sama Coki Pardede kita akan ngomongin soal melanggar atau menembus batas dalam berkomedi. Abis itu kita akan ngobrol. Abis Coki Pardede jam 6 adalah Uluan, betul sekali. Habis Uluan, Frimawan, habis Frimawan, kalau gua nggak salah Ernest, Radit, habis itu Awe. Oke, mari bertemu dengan Coki Pardede. Belum apa-apa, ada yang pertanyaannya udah lucu. Ya ampun, gaya. Kebetulan sekali saya sedang baca buku yang bagus sekali ini. Gak ada loh. Banget. Tidak ada dari tadi saya lihat yang begitu mulai langsung keluar ini. Tidak ada loh. Karena tidak ada yang merasa perlu gimmick-gimmickan seperti itu dalam ngandain. Cok. Kan kemarin kan gue wawancara Muslim ya di podcast yayasan gue. Iya. Ngomongin masa kecil, jadi gue nanyain masa kecilnya Muslim. Terus tim gue nemuin postingan Facebook Muslim zaman dulu. Iya. Muslim zaman dulu ada postingan kayak gini. Dia bilang, Justin Bieber said never say never. Aditya Muslim said never leave prayer. Bagus. Gokil. Oke. Gokil. Oke, Pardede. Ya, Bang. Kita akan ngomongin soal komedi dan kenapa penting buat kita sesekali mencari tahu ini batasnya komedi itu ada di mana. Betul, Bang. Anda ini kan sering sekali mencoba untuk menembus batas-batas berkomedi, membahas COVID, banjir, Iya. segala macam. Dan banyak juga kan pengen jadi seperti lu. betul. Tapi kan yang orang nggak tahu adalah sebelum lu sampai kepada tahap seperti ini dalam karir, di mana lu selalu mencari di mana batasnya, lu udah ngelewatin banyak hal dulu. Dan gue pengen orang lihat itu juga prosesnya dari lu. Jangan tiba-tiba saya baru pertama kali stand up, pertama kali ini open mic pertama saya, ngomong-ngomong itu menurut saya Yesus. Wah, udah langsung Yesus. Waduh, lucu banget. Iya, Bang. Mari saya tanya dengan ini dulu. Kenapa lu seneng mencari bukan mencari ya, mungkin melanggar batas kemudian sadar, oh ini tuh ternyata bisa gua tembusin. Itu sebenarnya hasratnya dari mana, Cok? Kalau boleh tahu, Cok. Oke. Thank you Bang Panji atas pertanyaannya. Sebenarnya hal tersulit dalam live IG ini di tema menembus batas komedi, hal yang paling sulit adalah bagaimana saya tidak menggunakan live IG ini menjadi sarana klarifikasi kasus-kasus saya. Bagaimana saya harus tetap
true kepada objeknya bahwa ini adalah membahas mengenai bagaimana kita menembus komedi. Tapi mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Jadi itu kata pengantarnya. Jadi gini Bang Panji, dari mana datangnya keinginan-keinginan saya untuk menembus batas komedi? Jadi sebenarnya kalau buat gue gini, gue harus kasih disclaimer dulu. Gue harus kasih disclaimer dulu bahwa jawaban ini adalah jawaban pribadi gue. Jawaban ini tidak mewakili stand up comedy secara keseluruhan. Oke? Karena kan ada orang-orang yang tidak ingin diwakili oleh saya. Jadi saya harus menggunakan disclaimer itu dulu. Jadi nanti ini adalah pure. Ini ada Patrick nih. Patrick. Itu adalah pure jawaban dari gua. Oke, alasannya adalah hasratnya sebenarnya lebih karena buat gua, Bang Panji, komedian itu harusnya hidupnya untuk lucu. I choose to be funny above anything else, above di atas segalanya. Gua memilih untuk jadi lucu di atas segalanya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah Bang Panji, pada saat ada kejadian-kejadian tertentu, pada saat ada momen-momen tertentu, jiwa gua yang komedian ini menjadi terchallenge. Apa kelucuan yang bisa gue gali dari sini gitu? Atau bahkan nggak sampai situ aja. Atau bahkan sekedar ada di waktu yang tepat, di momen yang tepat, di momentum yang pas, di timing yang pas, insting gue sebagai komedian yang memang ingin memilih menjadi lucu di atas segalanya, tiba-tiba keluar aja gitu. Ibaratnya kayak misalnya bilanglah kalau kita seorang perselancar, kita lihat ada ombaknya nih kan, ada ombaknya, dan kita tahu ombak ini nggak akan datang lagi gitu, dan ya udah, here goes nothing aja. Kalau misalnya kena, ya. Yang berusaha untuk menaiki ombak besar itu karena mungkin tidak akan balik lagi, kemudian dia mati dan dia tidak kembali lagi. Betul sekali, dan ternyata kisah buruk orang lain tidak cukup menghentikan saya, Bang Panji. Tapi sebenarnya apakah itu gue gunakan karena gue memang benar-benar adalah orang yang idealis, ingin menembus batas komedi? Kayaknya mungkin gue berterima kasih dan merasa tersanjung kalau ada orang yang menganggap seperti itu. Tapi sebenarnya the reason is much lebih simple daripada itu. Cuman sekedar karena gue komedian, gue merasa komedian itu harus memilih lucu daripada segalanya. Dan pada saat gue lihat ada momennya, gue masuk aja langsung di situ. Tentunya dengan konsekuensi-konsekuensi yang gue sudah tahu pasti akan terjadi gitu. Enggak juga sih. Kadang pada saat masuk baru, oh ternyata bahaya juga ya. Kadang begitu, memang harus kalau saya akui. Tapi kadang itu alasannya, itu hasratnya. Dan gue rasa semua orang yang memang nafasnya adalah komedian punya insting liar ini. Cuman bedanya mungkin ada yang lebih jago dalam mengontrol itu, ada yang memang lebih liar aja. Mungkin yang lebih jago mengontrol ini punya hobi-hobi lain seperti muay thai atau melukis gitu, sehingga dia bisa mengeluarkan keresahannya itu dalam muay thai gitu kan. Apa mungkin waktu dia nonjok-nonjok samsak, harusnya saya melawak mengenai ganti kabinet gitu kan, tapi nggak jadi atau gimana, kita tidak tahu kan. Tapi kalau gua enggak, karena gua tidak punya hobi-hobi itu, ya saya lempar aja. Yang memang ternyata berbahaya untuk perusahaan saya. Dan akhirnya Twitter saya diambil, disuspend, disuruh mencoba di panggung off air saja katanya. Ya jadi kan sebenarnya kan yang Coki lakukan itu adalah semangat yang jadi dasar hampir semua pelawak. Dia ngelihat ada peluang untuk sesuatu yang lucu, dia lempar dulu aja. Karena buat dia lebih lucu menjadi lucu ketimbang menjadi benar. Dia nggak tahu nih secara moral benar atau enggak dia yang gue lakuin nih. Tapi ini kayaknya lucu menurut gue. Gue keluarin aja kan gitu. Betul Bang. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, lu sendiri tadi ngomong soal eksplorasi. Betul. Kan dalam rangka ini lucu nggak sih, gue lempar aja deh kan gitu kan, itu kan nyari juga kan.
Betul, Bang. Karena kadang-kadang kalau kita nggak lempar nanti mati di kepala kita nggak akan pernah tahu tuh itu sebenarnya lucu atau enggak tuh ombaknya udah Betul. lewat mau gue ucapin Betul, enggak. Bang. Nah Betul. tapi kan eksplorasi ini kan datang karena pengalaman yang panjang karena kita tahu Betul sekali. dulu salah satu beat dan ini gue serius ya ini gue bukan bercanda nih salah satu beat favorit gue adalah beatnya Coki Iya. Pardede zaman dulu Heeh. sekali soal uang yang ada nomor teleponnya ditulis di uangnya buat gue itu lucu nggak apa-apa dong Cok Iya. nggak Nggak apa-apa apa-apa. dong Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. iya Nggak apa-apa. Heeh. mungkin banyak umat lucu tidak tahu soal beat ini tapi Waduh, itu. artinya Waduh. gue mau bilang Iya. lucu itu kenapa sih itu lucu Iya, 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 iya. Iya. nggak tapi kan gini karena Heeh. lu kan pelaku stand up yang udah cukup lama 2012 Iya. 2012 sudah stand up tuh seingat gua Betul. apa Betul, Bang. 2016 lu udah stand up Betul, sehingga betul, lu betul. udah ngelewatin semuanya udah lu Iya. jelajahin eksplorasi udah Iya. lakuin yang Iya. belum kena adalah area-area yang belum ke explore gitu kan intinya kan Betul. Betul, Bang. Betul, Bang. nah Betul, Bang. Betul, nanti Bang. gue tarik mundur sebenarnya Oke. syarat orang untuk sampai Mm-mm. pada level di mana mesti ngelanggar batas komedi itu apa sih sebaiknya Cok supaya dia nggak jadi orang yang baru naik atas panggung tiba-tiba ngomongin Iya. Islam gitu Iya, 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 menurut lu iya. sebaiknya gimana? Oke, kalau buat gue secara pribadi tentunya sebelum kita masuk ke eh, kalau kita ibaratkan olahraga ekstrim mungkin komedi yang gue lakukan ini mungkin apa namanya bungee jumping atau mungkin panjat tebing gitu. Jadi itu udah bagian terekstrim tanda kutip dalam craft ini gitu. Tapi tentunya memang tidak semata-mata kita mulai stand up langsung sepertinya agama konspirasi. Waduh, itu kan agak wadaw ya. Sangat wadaw sekali. Tentunya kita harus paham basic-basic komedi dulu yang paling basic. Apa itu komedi? Kita harus tahu dulu. Kenapa orang bisa tertawa? Kita harus tahu dulu. Apa itu setup? Apa itu punchline? Kita harus mengerti, kita harus punya pengetahuan yang cukup versatile tentang komedi itu tersendiri. Bagaimana menggunakan callback, bagaimana menggunakan momentum, bagaimana pausing, bagaimana yang lain-lain. Kita harus punya dasar-dasar yang cukup kuat dulu di situ. Sehingga kenapa itu penting? Sehingga pada saat kita keluarkan jokes-nya, kemungkinan lucu dan kenaknya lebih besar. Dan akhirnya tujuan awal kita tadi, yang memilih lucu di atas segalanya itu bisa tercapai. Jadi memang bagus. Betul. Sehingga jadi memang prosesnya adalah kita harus paham dulu basic-basic komedi. Nah, supaya teman-teman tahu juga yang menonton kita pada sore hari ini, apa yang gue lakukan atau teman-teman lain lakukan lah yang pernah tersandung kasus yang sama seperti lu juga dan yang lain-lain lakukan itu sebenarnya bukan ngomong tanpa dipikir sebenarnya. Karena kita sudah melakukan ini sangat sering sehingga itu menjadi default setting kita. Sehingga akhirnya kita sudah paham beberapa teknik-teknik stand up yang fundamentalis, begitu kita keluarin kita langsung ngeluarin jokes gitu. Itu pun masih berurusan dengan undang-undang ITE. Apalagi yang tidak paham komedi secara basic gitu. Nah, makanya menurut gua buku yang lo tulis nih, celah. Buku ini ngajarin beberapa basic stand up, apa itu lucu, apa itu. Karena itu dulu aja kita pelajarin. Jangan langsung kita loncat. Istilahnya kan kalau kita mau olahraga ekstrim loncat dari gedung atau manjat tebing kan kita mulai dari yang simple dulu gitu. Jadi kita harus ngerti basic komedinya. Kenapa sih orang ketawa gitu? Kira-kira mana yang bisa kita touch, mana yang nggak bisa kita touch gitu. Ya. Berarti gini, berarti gue tarik ke omongan lu tadi. Sebenarnya lu juga ngelakuin ini kan karena niat lu adalah cuman pengen ngelucu, udah itu doang. Berarti siapapun yang juga pengen ngelakuin itu harus sadar, ini lu motivasinya pengen ngelucu atau pengen edgy. Karena kalau lu pengen edgy nggak mesti jadi pelawak, ada banyak pilihan yang lain sebenarnya. Betul Tapi sekali. kalau emang lu bilang lu pengen lucu, maka lu harus belajar lucunya dulu, baru lu ngomongin yang lain. Gitu kan kurang lebihnya ya. Betul. Jadi jangan kalau lu belum bisa bikin orang ketawa, jangan ngomongin hal yang rumit. Karena nanti ketawanya nggak ada, yang muncul ya rumitnya saja. Susah sekali itu. Betul. Tapi Cot, kan gini ya.
ini keyakinan gue dan belum tentu benar. Gue mau konfirmasi apakah lu ngerasain hal yang sama. Gue tuh Boleh. ngerasa salah satu alasan gue seneng banget ngomongin topik-topik yang kemudian dianggap kontroversial, Ya. adalah karena salah satu alasan kenapa orang ketawa adalah karena orang kaget. Nah, Ya. kalau gue ngomongin yang orang lain udah omongin, nggak terlalu kaget. Sehingga kadang-kadang untuk mencari kagetnya, gue nyari topik yang orang belum pernah ngomongin, atau gue ngomongin sesuatu sebagai punchline yang orang lain belum pernah ngomongin. Maka kagetnya muncul, ketawanya muncul. Apakah itu juga sesuatu yang lu lakuin gitu? Karena jadi lu intinya adalah karena gue tahu kalau gue ngomong ke sini orang nggak nyangka gitu, dan bakal ketawanya bakal lebih gede gitu. Iya. Itu salah satu sih, Bang. Itu salah satu. Karena memang kan kita ngerti bahwa dalam komedi kan elemen of surprise itu sangat berperan penting untuk menambah, untuk mengamplify punchline kita gitu. Jadi sehingga memang gue mengerti bahwa kadang gue memilih topik-topik yang tanda kutip kontroversial, topik-topik yang tanda kutip tabu, untuk mengambil elemen of surprise itu yang pertama. Tapi itu bukan jadi salah satu motivasi gue. Cuman itu bukan menjadi satu-satunya motivasi gue. Salah satu motivasi gue juga adalah kadang itu sebuah challenge buat kita sebagai seorang komedian yang memang craftnya di situ, Bang Panji, untuk men-challenge diri kita. Bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang lucu dan susah diserang dari sebuah topik yang memang kontroversial, dan memang itu menjadi challenge untuk meningkatkan craft kita juga gitu. Mana yang harus kita ambil nih? Mana yang harus kita kasih disclaimer? Mana yang apa? Salah satunya juga gitu. Selain memang elemen of surprise-nya, itu juga menjadi challenge buat gue untuk membuat diri gue berkembang secara komedi atau secara apa istilahnya? Secara craft-nya gue juga. Dan yang ketiga juga mungkin kebetulan itu memang ada hal yang ingin gue bicarakan di situ. Walaupun memang orang seperti saya sih lebih mengandalkan insting ya. Kalau begitu saya dengar misalnya contoh ada angin topan, kayaknya ada yang lucu nih di sini gitu loh. Jadi kayak langsung apa nih akan saya buat dari angin topan nih? Ada bencana, ada longsor misalnya, ada apa gitu, ada apa langsung cering. Dan bahkan tidak ada intent, bahkan tidak. It's all about comedy, it's all about joke struktur gitu loh. Iya. Dan karena kadang kita ada yang salah sama kepala kita juga sebagai pelawak ya. Iya, gue nggak ngerti. Dan kadang tuh kalau kita menertawakan sebuah jokes yang premisnya diambil dari sesuatu yang tabu, bukan berarti kita afirmatif terhadap ketabuan itu. Jangan-jangan kita menertawakan struktur jokes yang ada di sana gitu loh. Itu dua hal yang berbeda. Karena memang ada struktur jokes yang memang sudah diajarkan di buku yang luar biasa ini, yang memang akan selalu works apapun premisnya. Ada setup, ada punchline. Ada orang yang menggunakan premis-premis yang aman-aman saja. Tapi ada orang yang menggunakan premis-premis yang tabu or whatever gitu. Dan pada saat tertawa, bukan kita menertawakan tandanya kita mengiyakan jokes tersebut. Jangan-jangan kita cuma menertawakan struktur jokesnya aja. Dan untuk relief stress aja gitu dari elephant in the room gitu. Kadang-kadang bukan ya Bang. Sorry. Karena keyakinannya kan kalau lu nonton stand up ya, salah satu yang dipertanyakan dari kita sebagai yang nonton adalah apakah kita cukup terbuka. Karena kita bisa loh ketawa terhadap sesuatu yang kita nggak setuju gitu. Kita nggak setuju, tapi kita ngerti lucunya di mana. Makanya kita ketawa. Makanya kalau kita nonton stand up sering banget ngeliat penonton abis ketawa terus geleng-geleng. Karena otaknya baru masuk belakangan, kayaknya salah tadi saya ketawa. Tapi dia bisa apresiasi. Itu yang tadi Coki maksud. Nah ini ada pertanyaan yang masih nyambung sama pernyataan terakhir Coki. Kita udah bahas nih bareng sama Adri di YouTube gue bahwa joke itu sebenarnya nggak ada batasnya. Tapi nanti coba lu jelasin sendiri. Dia nanya batasan joke itu dipandang dari kacamata komika atau kacamata audiens. Jadi sebenarnya apakah ada batas dalam berkomedi? Oke. Sudah jelas kalau buat saya secara pribadi tidak ada batasnya. Jokes itu menurut gue tidak ada batasnya. Kadang yang membuat batas sebuah komedi itu kita sendiri, Bang. Atau bahkan yang membuat batas komedi itu ya pikiran kita sendiri. Atau mungkin kalau gue pakai istilah lain, kita yang mensabotase limit dari kemampuan kita dalam berkarya sebenarnya. Dengan probabilitas yang nanti kalau gue ini jangan-jangan ada orang ini, akhirnya yang ini jadi orang ini. Apakah itu salah? Tidak. Berarti kalau pikiran lo sudah menentukan satu batas, jangan lewatin itu. Berarti mungkin
Anda siapnya masih di situ. Jangan tiba-tiba, Hmm. aku bisa nggak pernah penjara. Itu kan agak bahaya. Jadi kalau misalnya kita sendiri yang menentukan batasnya, jadi itu bukan bergantung tentang audiens atau nyali kita sendiri. Kalau kita sudah berani mengeluarkan sebuah jokes, ada baiknya kita berani mempertanggungjawabkan juga apa maksud dari jokes tersebut. Ada baiknya juga kita bikin exit plan-nya gitu. Atau ya ada baiknya kalau misalnya pun kita tidak punya exit plan-nya. Jadi gini, pilihannya cuma dua. Either you go full asshole, ngasih jokes, terus apa maksud Anda? Ya emang lucu kok, udah itu full asshole aja udah. Atau yang kedua, kita bikin jokes dan bikin exit plan-nya gitu. Jadi apakah komedi ada batasnya? Buat gue tidak. Kita yang naruh limit itu ke diri kita sendiri. Dan kalau kita merasa berani mempertanggungjawabkannya dan kita merasa punya energinya untuk ngurusin orang-orang yang marah sama kita dan kita merasa punya mentalnya untuk bertahan di situ, by all means silakan. Karena yang menentukan batas komedi adalah diri kita sendiri, bukan LSM tertentu, bukan organisasi tertentu, dan bukan yang lain-lain. Walaupun memang kalau kita punya kenalan-kenalan tertentu dan pengacara yang bagus, batasnya jadi lebih tinggi. Bangsat. Oke. Nah, Ya. ini ada pertanyaan lanjutan nih. Pertanyaannya cukup bagus. Dia bilang gini, Waduh. gimana caranya mengesampingkan amarah untuk dapetin lucunya? Ini bisa dua sisi ya, Cok. Bisa dari kita Ya. yang punya joke, atau bisa Ya. dari yang nonton. Dari yang punya joke gini, kan kita selalu bilang tragedi plus waktu sama dengan komedi. Ya. Dan tragedi itu kan yang bikin kita emosi, entah itu marah, sedih, dan segala macamnya. Jadi gimana caranya kita tahu ini tuh udah bisa kita jadiin komedi, kita udah kesampingin amarahnya. Atau dari sisi penonton, sebagai penonton gimana caranya ya gue bisa nggak marah padahal itu parah gitu. Nah ini dua pertanyaan, tapi coba dijawab dari Anda nih, Pak Dede. Baik. Kalau bagaimana yang kita jawab yang pertanyaan dulu Bang ya. Bagaimana kita sebagai pembuat jokes berarti kan? Ini untuk si pembuat jokesnya ya. Gue percaya begini, dan ini atas diskusi dengan teman-teman juga, bahwa kalau kebencian kita levelnya di atas kelucuan dari jokes tersebut, itu akan jadi hate speech. Jadi jokesnya lucunya 80, kebenciannya 90, itu akan jadi hate speech. Dan itu bukan komedi. Itu bukan komedi. Dan tentunya sebagai orang yang sudah dedicate hidup kita untuk memilih, paling nggak gue ya, yang sudah dedicate hidup gue untuk memilih funny di atas segalanya, gue mencoba tanya second opinion orang atau mencoba jujur dengan diri gue sendiri, ini jokes ini lebih tebel hate-nya atau lebih tebel lucunya. Yang memang bagaimana caranya kita bisa menemukan garis yang tepat? Memang ada trial and error. Yang errornya juga kadang harus kita bayar mahal ya, tapi it's part of the job. Ya, apa-apa memang harus kita makan. Iya, the price we have to pay. Atau mungkin dengan tanya second opinion orang-orang tertentu gitu. Kita biasakan diri kita dengan begitu selalu lucu di atas benci, lucu di atas benci, lucu. Kebenciannya harus tetap ada karena bukan kebencian mungkin. Bitterness-nya harus tetap ada karena itu emosi dalam komedi. Dan kadang kita akan lebih relate, jokesnya akan jadi lebih lucu kalau ada emosinya. Tapi jangan sampai emosinya ini menutupi semua struktur jokes, punchline, apa segala macam. Jadi yang didengar orang kok ini jadi bencinya doang, gitu loh. Jadi gue berusaha untuk mendisiplin diri gue. Paling tidak gue harus mencoba untuk lucunya di atas amarahnya. Bagaimana caranya ya harus jujur dengan diri sendiri. Jangan malu untuk tanya second opinion orang lain gitu. Atau nanti kalau misalnya kita sudah berpengalaman trial and error, lama-lama kita ngerti sendiri kok. Lama-lama kita ngerti sendiri mana yang di mana. Dan nggak boleh benci. Kalau gue gini Bang, patokannya untuk diri gue sendiri. Kalau gue sangat benci tentang sesuatu, gue mencoba menghentikan diri gue untuk tidak ngejokes. Karena jatuhnya hate speech. Gue mungkin ini akan sulit dipercaya, tapi saya juga menahan diri untuk hal-hal tertentu yang gue nih benci banget sama ini nih. Ya udah gue tahan diri aja karena gue tahu nanti ini jadinya hate speech bukan jadi lucu. Gitu. Jadi gue tahan dulu sampai agak adem dan saya lihat ada nggak nih yang ngambil nih. Kalau ada yang ngambil terus dia celaka, lucu juga nih. Tapi gue diem dulu nih sampai nanti agak aman baru saya keluar. Gitu sih. Jadi itu. Nah kalau jawab pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita penerima jokes menjadi tidak marah mendengar jokes tersebut? Ya Anda datang ke komedi kan untuk mencari
Gini, Anda jangan mencari kebenaran di acara komedi dong. Begini, kalau maksud saya begini, ada orang kok jokesnya begitu, kok jokesnya begitu, kok jokesnya begini, loh, yang salah kenapa Anda cari kebenaran di acara komedi? Begini, mohon maaf para penonton stand up komedi. Kalau kami memiliki kebenaran itu sendiri, ya untuk kami sendiri dulu dong. Kenapa kami kasih ke Anda? Maksudnya kita sendiri aja orang yang takut gitu loh maksud gua. Dan kenapa mereka datang ke sini dengan ekspektasi-ekspektasi moral yang kadang kita tidak fit the bill untuk bisa memenuhi ekspektasi. Saya paham, saya paham. Beberapa orang menganggap bahwa dengan platform yang gua milikin atau dengan yang lo milikin, kita dituntut untuk give back to community gitu. Ya tapi kan itu kan it's a choice. It's a choice. Bukan berarti semuanya harus begitu. It's a choice. Ada orang yang mau bikin konten wadididau juga itu choice-nya dia. Nggak bisa dipaksa. Kamu bikin dong mendidik. Ya kalau menurut dia itu sudah mendidik, bagaimana? Maksud gua ya, buat teman-teman juga kalau misalnya datang ke acara komedi, tinggalkanlah ekspektasi-ekspektasi ingin tercerahkan pulang dari sana. Karena ya ini bukan acara moral. Sama Anda datang ke acara moral. Gitu kalau menurut saya. Iya, karena orang kadang-kadang suka nanya ini pesan moralnya apa. Buset nih orang hidupnya serius banget ya, datang ke acara lawas masih nungguin pesan moral. Dan maksud gue sedih Aneh aja sih banget. dia nyari pesan moral, dan sedih aja sih dia nyari pesan moral di acara komedi itu kayak sangat level terendah gitu. Kenapa gitu? Kenapa lo cari pesan moral di Iya, acara komedi? Why? iya, iya, Ada yang aneh. melakukannya dan itu keren, ada yang melakukan itu keren, gue salut. Tapi kan nggak semuanya harus gitu. It's a choice kan bang. Iya, iya. Oke, ini ada satu Hmm. pertanyaan dan mungkin ini ini sesuatu yang Hmm. menarik juga untuk dibahas. Dia nanya gini, si Fahmi nanya, kalau ada yang Ya. baper, terus mau berdebat, lu ladenin atau enggak? Nah, ini gua rapihin pertanyaannya. Pertanyaan gini, Hmm. gimana caranya lu nentuin Hmm. siapa yang nggak usah lu dengerin omongannya, siapa Ya. yang oke, lu kalau butuh butuh penjelasan gue mau gitu, atau lu bilang nggak sih gue nggak mau menjelaskan sama sekali gitu, yang mana? Ya. Menarik sekali. Yang tentunya tidak kita ladenin ini adalah akun-akun yang digembok, akun-akun digembok, yang profile picture-nya kucing, yang profile picture-nya tidak, itu sudah tidak usah kita ladenin, tidak usah kita ladenin. Karena ngapain kita ladenin orang-orang? Dia marah-marah, akunnya digembok. Ya, bisa ngapain kita ladenin? Tapi kalau misalnya kita lihat yang merasa tersinggung ini adalah orang-orang yang memang punya influence tertentu, orang-orang yang mungkin punya pengaruh tertentu, sama aja sih sebenarnya yang tadi gue bilang, mungkin ada baiknya kita ladenin. Bukan karena apa-apa, tapi setidaknya untuk menstop collateral damage yang udah terjadi, yang akan berpengaruh kepada mungkin teman-teman kita atau pekerjaan kita gitu. Jadi itu aja sih batasnya. Tapi kayak kalau netizen ini saya quote ya dari salah satu teman saya yang saya jadikan junjungan juga dalam berkomedi, Adriano Colby. Dia bilang kita tuh sebenarnya paling sebel tuh dikomentarin sama orang biasa gitu. Kayak misalnya, jokes lo tuh kurang ini, apa validasi Anda komentarin gitu. Kalau hanya orang-orang biasa yang akun-akunnya digembok gitu, ya ampun, kenapa kita mau ngeladenin mereka juga gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada komunitas-komunitas tertentu atau apa gitu yang memang sudah cukup membuat keresahan, yang memang mungkin harus kita address gitu, bahwa kita kasih tahu bagaimana apa maksud jokesnya apa, dan itu sebenarnya lebih ke arah untuk stop collateral damage-nya aja sih, karena kan kita harus ingat segila-gilanya kita kadang kan ada orang yang terdampak gitu. Yeah. Hmm. Gue penasaran deh, tadi lu sebenarnya tadi ada yang nanya tapi gue nggak sempat apa namanya munculin, tapi dia nanya gini kurang lebihnya, lu kalau ngelihat ada sebuah ini dia namanya adalah Ego Monroe, gimana caranya nyari lucu dari sebuah materi yang sebenarnya dark, kayak tadi lu bilang ada Hmm. longsor nih, pasti ada lucunya di mana ya. Nah, pengulikan lu dimulai dari mana, Cok? Kalau boleh tahu. Wah, ini menarik. Waduh, menarik sekali. Eh, Pengulikan gue tentunya gue mulai dari tentunya diksi. Diksi berpengaruh bang. Diksi. Gue akan kulik dari diksinya. Dan yang kedua gue akan mulai dari. Jadi gini, kita harus tahu. Kadang-kadang kalau dalam membuat dark jokes itu ya, dalam membuat dark jokes itu, ini memang agak tricky. Kalau kita pengen cari lucunya dari sebuah tragedi, yang pertama harus kita make sure adalah
Kalau tragedi itu lewatnya sudah lama, oke, dan orang-orang semua sudah berdamai dengan itu, biasanya itu lebih gampang nyari lucunya. Tapi kalau misalnya itu baru, gimana cara nyari lucunya? Biasanya gue main dari dualisme makna, atau misalnya gue main dari sekedar kekonyolan aja, kekonyolan, atau sekedar dari absurd. Sebenarnya gue pengen kasih contoh jokes ya, tapi saya takut ini direkam terus nanti jadi Jangan. jadi masalah. Iya, gue ada contoh. Tapi intinya gimana ya? Gue tetap menggunakan basic komedi aja, Bang. Bagaimana penggiringan opini ternyata jawabannya ini. Kayak setup punchline gitu. Tapi ya tetap premis. Karena gue percaya kalau struktur komedi digunakan, mau semengerikan apapun premisnya pasti lucu. Cuman kadang diri kita yang men-stop diri kita untuk ketawa gitu. Nah, Ya, iya, itu gitu sih, si Bang. junjungan Gue tetap kita pakai. bersama si ya, Hmm? si Adriano Colby soalnya juga pernah bilang, dia bilang Hmm. sebenarnya kita tuh kadang-kadang pas denger beritanya aja dan baca beritanya dengan lengkap, just the Ya, whole fact of it is ya, sometimes it's already funny gitu. Jadi betul, jadi betul, mungkin kadang-kadang kita udah nemu aja lucunya dari berita yang dipresentasikan kepada kita. betul, Anjing ini lucu banget gitu, udah ketemu betul. lucunya duluan gitu. Betul, betul. Ada contoh nih, ini satu berita ya dari IDN Times. Dia bilang katanya 10 bencana alam yang membuat dunia menjadi lebih indah. Bangsat, itu judulnya udah lucu banget. jadi Aduh anjing. jadi maksud gua kan itu kan struktur komedi. Maksud gua apa yang harus, berapa nyawa yang harus melayang supaya kita bisa dapat sunset gitu kan, bangsat banget maksud gua. Jadi kadang ada berita-berita kayak gitu tuh yang ya udah kita aja tuh langsung gampang sekali untuk mencari detail-detailnya gitu, Bang Panji. Iya, Mm, aduh, mm, mm, Coki mm, mm. Pardede, Ya, ini kan udah setengah jam, gue semuanya juga setengah jam, dan lebih susah lagi untuk gue ngelewatin batas waktu karena bertabrakan dengan maghrib yang merupakan sahabat Anda juga ini suara azan maghrib. betul, betul. Jadi kita Padahal, akan tutup. ya, padahal saya sudah Kita, memilih tempat yang suaranya tidak terdengar. iya, saya yang Mm-mm. kedengeran. Di sebelah sana, jauh tuh, di sebelah sana masjid, kelihatan dari sini. Saya yang nggak selamat dong, Anda tolol. Jadi Coki Pardede, terima kasih banyak Sama-sama, Bang. udah Sama-sama, Bang. ngasih waktunya. Sukses untuk show-nya di Surabaya. Gue lagi nyari tadi orang yang gue pilih mana ya. Ada deh namanya Pemuda Berdosa. Nanti gue akan hubungin dia langsung, tapi dia yang akan mendapatkan hadiah buku Ya, dari gue. Coki, terima kasih baik. banyak. Sukses Thank terus you, Bang. dan moga-moga show-nya Ya, ya. ntar malam juga pecah. Thank you ya. Terima kasih. Oke, Thank you, bye-bye. Bang. Bye-bye. Untuk yang lain, terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa ini buku bisa lu beli pre-ordernya sekarang di dengan ngeklik link yang ada di tautan akun bio akun ini. Jadi di bio akun ini ada tautannya, lu klik di situ atau masuk ke pecahkan.com, klik buku pecahkan atau bit.ly/buku pecahkan. Yang manapun itu. 110.000 belajar stand up comedy dari joke pertama sampai job pertama. Abis ini kita akan ketemu dengan partner saya dalam menulis buku ini, Ulwan Fahri. Kita akan ngobrolin soal buku-buku komedi, buku-buku humor yang dia dan gua baca, yang mungkin ada koleksinya di Library of Humor Studies. Ini akan a bit geeky, tapi buat gua jadi menarik. Sampai ketemu nanti jam 6 di